berbahagia dimanapun Anda berada. Seiring berkembangnya zaman dan memudarnya budaya di kalangan masyarakat, terutama di kalangan anak muda zaman sekarang, yang sudah mulai melupakan budaya-budaya zaman lampau. Dalam hal dengan mengikuti mode yang sangat tren pada zaman saat sekarang ini. Dan mencoba ingin menjadi tren atau hits dengan budaya yang sangat unik dan kreatif. Inilah sebabnya Inilah sebabnya edisi kali ini kami mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu ragam kiasan Minang. Sebelum lebih lanjut, marilah kita melihat penampilan dari musik karawitan berikut ini. Baiklah pemirsa, kali ini kita kedatangan seorang guru yang sangat menyukai kebudayaan, terutama karawitan. Baiklah, kepada Bapak Delry Endri kita persilahkan. Bapak, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Jadi Pak, apa yang Bapak rasain sebagai seorang guru yang sangat mencintai musik tradisi Minang, terutama karawitan ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaannya cukup menantang dan cukup sulit. Baik, Tara dan pemirsa di rumah, dalam acara talk show Ragam Budaya dari SMKI Padang tentunya. Pertama, saya dulu akan menjelaskan karawitan. Karawitan itu bagian dari kesenian. Diistilahkan dengan karawitan itu maksudnya musik daerah. Tapi pada prinsipnya seni musik. Kalau kita melihat kepada pengertian seni, seni itu kan sesuatu yang halus. Baik seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni-seni lainnya. Artinya cirinya halus, lembut, tenang, tidak kasar, tidak suka kekerasan dan segala macamnya. Berarti secara tidak langsung, kalau kita menggeluti seni, berprofesi sebagai seniman atau yang mencintai seni, berarti orang-orangnya pasti tidak kasar, Lembut ya Pak? lembut, dan tidak suka kekerasan, suka membuat senang orang lain, dan lain-lain. Barangkali banyak hal yang positif dari sini yang kita ambil sebagai mungkin sampel untuk kepribadian kita. Kemudian seni itu tidak semata-mata hanya keterampilan saja, kepandaian praktis, tapi lebih jauh dari itu. Makna itu sudah menjadi kepribadian bagi kita ya. Contohnya di dalam seni, contohnya karawitan. Kalau di satu sajian musik karawitan itu kita main bersama, artinya kita tidak boleh monopoli. Ya, terdengar bunyi kita, terdengar bunyi teman lain. Berarti tidak ego. Kemudian tidak aja kita saja yang main, bergantian. Kemudian kita akan berbuat sesuai dengan yang diperuntukkan kepada kita. Jangan-jangan kalau sekarang ini kan banyak, dalam satu kelompok datang seseorang itu tidak memberikan kontrol,
peran positif di situ, malah merusak. Tapi kalau seni kerawitan dalam main bersama, misalnya hadir pemain lain yang masuk langsung bergabung. Bagus ya Pak. Ya. Barangkali itulah untuk anak sekolah, jangan hanya salin berupa kepandaian praktis saja, tapi lebih jauh dari itu kepribadiannya yang kita ambil. Jadi Pak, karawitan itu yang dipelajarin apa aja Pak? Musik apa aja gitu? Di SMKI Padang, yang jelas namanya karawitan, orientasinya ke musik tradisi Minang tentunya, karawitan Minang. Semuanya musik tradisi Minang itu harus kita kenali, kita ketahui dan kita cintai. Nah, semua itulah nanti akan menjadi basic bagi seorang yang menggeluti musik karawitan sebagai dasar. Artinya kalau orang masak ini sebagai bumbu Palama. Nah, bumbu palama. Jadi seseorang yang kompeten di bidang musik karawitan tentunya banyak punya pengalaman. Harus punya wawasan musik-musik tradisi. Kemudian kita tidak hanya berhenti mengenal, mengetahui dan barangkali memainkan musik tradisional Minang. Lebih jauh dari itu, terutama sebagai guru, saya untuk memikirkan bagaimana membuat atau menjadikan musik-musik tradisional tadi menjadi suatu karya yang kreasi yang lebih menarik tentunya. Barangkali dalam hal ini secara tradisional musik-musik itu sudah permanen, namun kewajiban kita, apalagi sebagai seorang guru, tentunya tidak hanya berpedoman kepada musik karawitan itu semata. Kita pergunakanlah ilmu seni untuk membuat kreasi-kreasi baru tentang musik-musik tradisional. Baiklah Pak. Jadi pemirsa, itulah sekilas pertanyaan pengawalan acara kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan kemana-mana, tetap di SRB SMKI Ragam Budaya. Dik, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? WhatsApp aku tak kenal waktu. Line dan BBM-an melulu, chatting seru, telepon, video call kamu, kuota tak tersentuh. Pakai Axis Hits dong you, pakai Axis Hits dong you. Baiklah pemirsa, masih bersama saya di sini
di acara SRB SMKI Ragam Budaya. Baiklah, kita masih banyak pertanyaan nih kepada Bapak Delry Endri yang bisa lebih dikenal dengan Bapak DE. Jadi Pak, gimana sih pandangan Bapak terhadap anak-anak yang kurang menyukai budaya kita Pak, alat tradisi Minang ini? Baik, Rara dan pemirsa SRB yang ada di rumah, suka tidak suka sebenarnya ada suatu problem, artinya tidak berdiri sendiri, ditentukan oleh problem sebelumnya. Barangkali kita suka dengan musik Minang karena kita sering mendengarnya, karena kita orang Minang. Barangkali musik orang lain pun bagus, tapi sebenarnya kita tidak terlalu sering mendengarnya. Makanya kita mungkin sementara dibilang tidak suka. Tapi saya kira bukan begitu. Barangkali hidup ini kan banyak pilihan. Iya Pak. Ada musik Minang, ada musik modern, dan ada tari, ada teater dan segala macam. Itu sangat boleh merdeka kita untuk memilih. Tetapi kalau kita sudah menjatuhkan pilihan, misalnya saya ingin memperdalam musik Minang, memperdalam musik barat atau teater atau randai dan segala macamnya, saran saya tolong ceburkan diri betul-betul masuk ke dalamnya. Lebih fokus ke dalamnya ya Pak. Ya, tapi kalau hanya separuh-separuh kulitnya saja, barangkali yang intinya itu tidak dapat. Jadi seperti Lara, di Kopi Minari umpamanya kan, geluti, pelajari lebih dalam, lebih fokus. Di situ nanti akan dapat katanya intinya ya. Pertanyaan tadi boleh diulang barangkali? Ya, menurut Bapak gimana menurut Bapak terhadap anak-anak yang kurang menyukai alat tradisi Minang kayak karawitan gitu Pak? Oh ya, biasa saja. Artinya mungkin mereka itu secara bertahap belum mengenal banyak. Tapi seiring waktu berjalan artinya secara tidak langsung nanti ada penularan baik melalui teman, melalui media dan segala macam. Mereka secara perlahan akan mengenal musik kita. Artinya kita belum bisa mengambil kesimpulan. Dia tidak suka mendengar, bukan berarti dia tidak suka, tidak hobi. Kadang-kadang dia tidak kenal sebelumnya. Tahu setelah mereka kenal, malah mereka lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi tentang musik Minang. Barangkali kita tidak memaksakan, secara perlahan-lahan saja mengenalkan musik Minang ini. Oke? Ya, baiklah Pak DE nggak sendirian ya teman-teman. Baiklah, Pak DE nggak sendirian nih pemirsa. Jadi kita kedatangan satu bintang tamu lagi yang dengar-dengar nih ya, dia sekolah di satu sekolah seni yang cuma ada di Sumatera. Baiklah, kita panggil kepada Dea Agustin. Duduk ya. Dea, apa kabar? Dea jurusan kesenian tari. Iya. Tari kelas berapa? Kelas 12. Jadi Dea di sekolah di jurusan tari itu belajar tari apa aja? Kami belajar memang jurusan khusus seni tari Minang. Iya. Kami belajar tari Minang, tari tradisi dan tari kreasi. Gitu. Awal dia masuk sekolah belajar tari itu sulit nggak sih? Pertama memang masih canggung gitu, belum terbiasa, Iya. memang sulit gitu. Dan
dijalani terus jadinya asik gitu, terus jadinya nggak sulit gitu, yang sulit itu bisa mudah gitu. Jadi kalau di sekolah itu belajar nari-nari aja atau ada kayak SMA kan ada belajar ya itu 50-50, 50 ada teori misalnya seperti IPA, bahasa Inggris ada juga, terus 50 lagi belajar tari gitu, berarti 50-50 teori sama praktek. Jadi dia kan nggak semua orang suka tari tradisi, ada juga yang suka kayak dance gitu. Udah banyak anak-anak zaman sekarang sukanya ngedance kan. Jadi menurut dia gimana sih biar anak-anak remaja zaman sekarang tidak menyukai seni tari itu gimana sih? Padahal kan tari itu asik loh ya dilihat-lihat. Itu hal yang wajar karena mungkin mereka terpengaruh juga dengan budaya asing, dengan gadget mereka lihat. Mungkin mereka belum tahu kalau tari Minang kita ini indah gitu. Berarti sekarang kita cuma bertugas untuk memberitahukan bahwa tari Minang ini indah gitu. Pertama kita melihatkan dulu bagaimana tari itu. Pasti mereka tuh kalau udah tahu pasti mereka suka gitu. Mungkin karena belum tahu makanya mereka nggak suka. Jadi Pak, gimana cara Bapak meluaskan ilmu karawitan ini kepada generasi muda ini Pak? Maksudnya menularkan ya? Iya, menularkan. Baik, yang pertama karena secara pribadi terikat dengan profesi sebagai guru seni di SMK ini, tentunya saya memberikan pelajaran, melaksanakan tugas sesuai dengan kurikulum yang diperuntukkan untuk SMK, khususnya SMK Seni Karawitan Minang. Di samping itu, di samping tugas pokok dengan berhubungan kepada kurikulum, juga kegiatan saya di luar bersama anak-anak tentunya itu membuat karya-karya kreatif, artinya berdasarkan materi-materi tradisi. Jadi banyak sekali yang bisa diusahakan bagi, artinya saya sebagai guru lah terhadap anak-anak. Artinya kita harus mampu mencontohkan kepada anak-anak karya-karya itu begini-begini. Artinya ini yang tradisionalnya, ini yang kreasinya, ini yang modernnya. Kita buat sebagus mungkin. Barangkali melalui membuat karya itu, siswa-siswa itu lebih yakin, lebih optimis dengan karakternya. Kalau misalnya dia gimana cara dia meluaskan seni tari ini kepada generasi saat ini dia? Meluaskan seperti kita pilih yang dekat aja, dari dekat rumah misalnya, ada di lingkungan rumah. Misalnya acara-acara besar seperti contohnya 17 Agustus kemarin, itu jadi kita perkenalkan nggak cuma mengisi dengan dance saja gitu, tapi juga dengan menghimbau anak-anak itu untuk juga mengikuti tari gitu, dan mereka suka juga gitu. Jadi dari situ mereka tahu dan keinginan maunya juga ada. Bagus. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami di acara SRB SMKI Ragam Budaya. Foto sini yuk. Yuk. Hah? Jin, cepetan Jin. Wah, darurat nih. Jin, tolongin cepetan. Ku beri 1 permintaan. Woi, buruan! Aku pengen kurus, Jin. Alah. Yang penting kurus.
Beb. Mau steak. Besok aja ya, Beb. Sekarang kan udah malam. Tapi yang mau babynya. Steak yang masih buka di mana ya? Dapatkan info tentang banyak tempat di Indonesia dengan Google Earth. Di kota manapun, selalu tahu yang dituju dengan Google. Steak ayam, Van? Pastiin beli produk yang ori cuma di JD.ID. JD.ID, dijamin ori. Iya pemirsa, kembali lagi dengan saya di acara SRB SMKI Ragam Budaya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak DE dan Dea, marilah kita lihat VT berikut ini. Baiklah, itu sekilas video tentang seni tari dan seni karawitan. Ya, saya lanjut bertanya kepada Dea. Jadi Dea, apa saja ilmu tari yang Dea pelajari selama Dea sekolah di SMK 7 ini? Ilmu tari seperti ilmu teori. Ilmu teorinya sejarah tentang tari yang sejak dahulu dari tradisionalnya, terus gerakan-gerakannya, dan cara meriasnya supaya indah, membuatnya supaya dari tradisi juga. Jadi kalau misalnya itu ada nggak kalian belajar buat tari sendiri? Ya, memang itu emang dituntut dari awal. Iya. Dari awal bertahap-tahap. Memang buat tarinya tuh khusus dari tari tradisi. Karena kami besok kan jadi penata tari. Lanjut kepada Bapak. Pak, jadi apa saja yang Bapak ajarin kepada murid-murid di SMK 7 ini, Pak? Terima kasih. Apa saja yang diajarkan? Tentunya tentang karawitan. Karawitan itu tidak berdiri sendiri, banyak ilmu-ilmu yang terkait di situ. Mungkin sejarahnya, mengenai alatnya, kemudian mengenai materinya itu sendiri, dan ilmu-ilmu lain yang terkait. Contohnya tata panggung, tata rias, lighting, dan tentunya pengembangan dari musik tradisional atau musik-musik tradisi tadi dikembangkan menjadi suatu paket yang menarik. Itu yang jelas. Dasarnya sangat kelihatan, dasarnya dari musik ini. Jadi kan Pak, nggak semua yang belajar itu langsung diajarin, langsung ngerti gitu kan Pak. Ada juga yang diajarin nggak mau ngerti-ngerti. Jadi gimana tuh Pak, Bapak ngajarin biar bisa dia itu ngerti, semua bisa ngerti gitu Pak? Kita mengajar itu kan ada kurikulum itu kan ada artinya alokasi waktu,
bagi anak yang menurut standar atau ukuran itu mampu, lanjut dan dikasih pengayaan. Pengayaan itu artinya materi-materi tambahan. Bagi anak yang belum mencapai target standar yang minimal tadi, itu diadakan remedial. Kita bimbing lagi secara perlahan. Sebab begini, memanglah inilah tugas kita sebagai guru. Artinya di musik ini, kalau mereka belum, artinya yang level 1 belum menguasai, itu sangat sulit untuk menguasai level 2. Kemudian juga berikutnya begitu. Jadi perlahan kita tidak putus asa. Itulah kelebihannya guru, harus optimis tentang anak. Tapi alhamdulillah selama ini bisa. Jadi Pak, bagaimana cara Bapak bisa mempelajari ilmu karawitan sampai detik ini, Pak? Pertama, sebelum mengajar di sini, tentunya karena kita hidup di ranah Minang, secara tidak langsung ataupun langsung, itu budaya itu sudah kita kenal banyak sedikitnya di lingkungan. Seperti ketika hari-hari tertentu, hari nikahan, kan sering kita saksikan langsung acara kesenian. Kemudian setelah tamat SMP, masuk SMA itu ada keinginan yang kuat untuk mendalami seni karawitan Minang. Oh, jadi Bapak dulu SMA? Ya. Oh. Jadi dari SMA ke SLTA, baru masuk ke ASKI Parangpanjang. Situlah secara menempuh pendidikan formal kesenian, terutama kesenian Minangkabau. Kemudian setelah itu masuk ke UMP, Sentra Tasik tentunya, dan alhamdulillah dipercayakan mengajar di SMKI. Sembari mengajar, saya tetap saja belajar. Banyak hal yang tinggal lagi yang mau tapi terus berkembang, ya. Artinya kita tidak menutup diri. Waktu kita sudah jadi guru, lalu ilmu kita tidak ditambah lagi, bukan begitu? Ya, harus ditambah terus ya Pak. Dan tantangan bagi seni karawitan itu kedepannya bagaimana membuat karya-karya yang basicnya kuat dari motif tradisi. Balik ke Dea, jadi kalau Dea nih, cara dia mempelajari ilmu tari itu gimana gitu sampai detik ini? Di samping diajarkan oleh guru, juga misalnya seperti melihat di ada festival misalnya taman budaya, atau juga di sekitar lingkungan ada acara-acara. Dan sekarang kan juga ada gadget gitu yang memudahkan, itu bisa juga memudahkan melihat. Dan di buku perpustakaan juga ada. Lanjut ke Bapak. Pak, kan tadi Bapak bilang Bapak SMA dulu kan. Jadi awal Bapak belajar seni karawitan itu susah nggak Pak? Saya rasa tidak. Karena yang kami terima di kuliah dulu, waktu perkuliah dulu itu pun bertahap. Kelas 3 itu punya kurikulum juga. Artinya untuk anak pemula apa yang harus diberikan. Juga dengan sekarang masa anak kecil dikasih makan nasi, itu enggak, itu bertahap. Jadi dengan bertahap itu tadi sampailah pada tingkatan yang mungkin orang bayangkan itu sulit. Sebenarnya tidak sulit, asal dijalani menurut tahapannya. Iya Pak, jadi apa pesanan kesan Bapak kepada generasi muda saat ini Pak? Terima kasih pemirsa di rumah. Mungkin sebagai guru atau sebagai orang yang mencintai
seni karawitan khususnya, saya berharap kepada generasi muda, dalamilah ilmu itu sampai ke akar-akarnya. Baru nanti diambil kesimpulan, saya mau bisa hidup di situ atau tidak. Jangan separuh-separuh. Apapun bentuknya ilmu pengetahuan, keterampilan dan lain-lain, apabila separuh-separuh untuk mendalaminya, hasilnya juga seperempat. Kalau seperempat untuk mendalaminya, hasilnya mungkin seperdelapan. Jadi dalamilah segala sesuatu, yakini itu bisa untuk penunjang hidup kita. Terima kasih Pak. Kalau menurut Dea, apa nih pesan-kesan kepada generasi muda saat ini? Pesannya agar generasi muda bisa lebih untuk mengembangkan kesenian di daerah itu sendiri, dan juga tidak terlalu terpengaruh oleh budaya asing, dan juga ikut mengembangkan kesenian daerah juga. Ya baiklah, terima kasih kepada Bapak DE dan Dea sudah menyempatkan untuk hadir ke studio kita ini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di SRB Ragam Budaya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di SRB SMKI Ragam Budaya. Baiklah pemirsa, tetap di SRB SMKI Ragam Budaya. Di segmen berikutnya ada penampilan dari seni tari dari Sekolah SMKI. Sepedaku mana? Di Shopee, beli sepeda di Shopee. Gratis ongkir, semua ada, beli semua di Shopee, gratis ongkir. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Ada berbagai tipe ibu. Ibu yang selalu khawatir, jangan di sini aja, di sana kotor. Ada ibu yang terlalu hati-hati. Sebentar ya, dikit lagi. Dan ibu detol. Seorang ibu detol penuh kasih sayang dan gak banyak khawatir. Dia percaya detol. Dengan satu tutup botol, memberikan perlindungan keluarga dari kuman penyebab penyakit. Jangan jadi ibu yang lain, jadilah ibu detol. Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya di acara SRB SMKI Ragam Budaya. Seperti janji saya di segmen sebelumnya, kami akan menampilkan penampilan tari dari siswi SMK Negeri 7 Padang dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Lara Prosa beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
the windows down, we got the windows down. I'm chasing